Shalom, para semua sekalian. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam kita masing-masing. Berdoa baik. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian nomor 9 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam Tuhan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada para siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau menolong kami di dalam keharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam melawan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Buatlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan ini, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Demikian Tuhan, mari kita mohon kepada Allah melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hari ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta pengampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendugakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak mengenal Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon pengampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Jadi Tuhan menentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku membangun Engkau kembali. Dalam muka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau selama-lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan pada waktu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Jadi sekarang dengan kelas perkataan aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan perbudakanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada kebenaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan buah senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dengan firman Allah serta pemeliharanya. Amin. Horas Pembuka Sempurna. Warta Jemaat Minggu ke-18 telah terhipnotis. Minggu 11 Oktober 2020. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. 1 Romawi persekutuan atau koinonia.
Gereja kita HKBP Cimahi dalam susunan pengajar berencana melaksanakan pesta Kutilor bersama seluruh warga jemaat. Adapun bentuk acara yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. Gereja kita akan melaksanakan 4 kali ibadah seperti yang tertera dalam warta jemaat kita masing-masing. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat untuk mengikuti ibadah minggu sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam warta jemaat. Poin 2, ibadah dilaksanakan dalam bentuk inkulturasi. Poin 3, amplop persembahan khusus pesta Kutilor akan disampaikan kepada setiap keluarga oleh sebuah wilayah dimulai pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dan diserahkan kepada sebuah wilayah paling lambat hari Minggu 18 Oktober 2020. Teknis penyampaian amplop persembahan khusus pesta Kutilor akan diwakili oleh sebuah wilayah dan 3 orang perwakilan dari setiap wilayah. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk membawa ulus masing-masing. Marilah kita doakan kiranya rencana pelaksanaan pesta Kutilor ini diberkati oleh Tuhan. Poin 3, katekisasi sini tahun ajaran 2020-2021. Katekisasi sini tahun ajaran 2020-2021 akan dimulai. Sehubungan dengan itu, formulir pendaftaran akan segera dikumpulkan ke sekretariat gereja. Diberitahukan kepada seluruh calon pelajar sini bersama dengan orang tua supaya menghadiri pertemuan dengan pendeta pada hari Jumat 16 Oktober 2020 pukul 16 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2 04 Anak Lahir. Hari Rabu 9 September 2020, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri di keluarga Honda PX Lalahi, Ibu Corona Baban dari Web Betania. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. 05 Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam warta jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk memperhatikan jadwal dan mengikuti pertanyaan wilayah di sermon dan sermon kategorial. 3 Romawi pelayanan kasih atau diakonia. 01 jemaat meninggal. Pada hari Jumat 9 Oktober 2020 telah meninggal dunia Bapak Manasi Sibuya, tutup usia 70 tahun, meninggalkan Ibu Sentiurma Dorubadulu beserta anak dari Wek Nasaret. Acara pemakaman telah dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. Laporan pembangunan periode 27 September sampai 2 Oktober 2020. Saldo minggu lalu 31.974.984 rupiah. Pemasukan 1 dari keluarga RS Tompul Ibu Rembolan dari WPTH 1 juta rupiah. Pengeluaran 0. Saldo minggu ini menjadi 32.974.984 rupiah. Demikian doa kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus yang berkati. Horas kita.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu pada saat ini, yaitu apa yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau melakukan suatu perintah kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam pemerintahan yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu dapatkah kamu yang harus diminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima?" Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu dan harus dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima. Tetapi kalau duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri, aku tidak akan memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa telah disediakan." Mendengar itu, tersebut murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa memerintah rakyat dengan tradisi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian yang katakan, barang siapa ingin menjadi besar yang pertama, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka yang pertama, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Karena anak manusia dikatakan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian perbicaraan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, umumnya kita manusia selalu menginginkan merindukan kehidupan kita. Hampir semua manusia di dalam kehidupan
meninggikan posisi yang terhormat. Kehidupan, usaha selalu dilakukan oleh siapa untuk dicapai, untuk memperoleh kehidupan yang kita inginkan. Bagaimana supaya saya berusaha? Bagaimana jika seseorang menjadi performa? Bahkan di dalam waktu tertentu sering kita minta kepada Tuhan dengan memohon meminta kepada Tuhan, berikanlah posisi yang terhormat bagi suami ini, bagi istri ini, bagi calon suami ini, bagi calon istri ini. Tuhan berikan yang terhormat bagi anak-anak ini. Tidak salah. Dua menikah perlombaan tidak berlaku. Itu adalah sah-sah. Itu adalah wanita orang dewasa di dalam kehidupan. Karena ketika seseorang duduk di posisi yang terhormat, selalu ada gelar. Gelar kepemimpinan dalam kita jelas. Dan mungkin ini nanti daripada khususnya ketua umum Yesus, sehingga spontanitas diperangi meminta karena orang sudah menyebut Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Nabi, Yesus sebagai Guru. Itu merupakan gelar kehormatan pada sama misalnya dengan panggilan yang berkuasa yang selalu disebut dengan raja. Bahkan orang yang tidak raja ini sering dipanggil dengan kehormatan. Mungkin kita sering dengan yang kalau sering mendengar dari pamernya yang ini atau bahkan di dalam pendidikan ini merupakan hal yang menarik dengan kehormatan Dr. Wani, Profesor Wani. Ini yang saya lakukan. Bahkan bagi bangsa lain ada kehormatan sehingga manusia yang ada di dunia ini maksud memiliki. Kalau di Malaysia penilaian kami di Indonesia juga ada pemerintahan anti. Ada pemerintahan bukit. Bahkan kita sebagai orang tua memanggil sebagai bagian daripada kehormatan Tuhan. Jadi jangan lunas. Ini kita catat. Yang sekarang ini kan beribu kalau boleh di sini. Akhirnya semakin banyak yang diperoleh oleh seseorang, maka semakin terhormat kehidupan manusia. Semakin
motivasinya apa? Kamu juga berhasil, sehingga nanti Yesus sudah dalam kerajaan-kerajaannya, kalau kita kami menjadi diuji Tuhan Yesus, menteri Tuhan Yesus. Atau kita akan kerajaan daripada Yesus itu adalah sama dengan kerajaan dunia. Hebat. Orang kiri. Nah ini kita ingin bahaskan. Unsur panggilan daripada unsur Yohanes Yesus. Kalau boleh, kita harus semua kita harus istimewa. Murid-murid yang lain sebenarnya ingin kita bersama. Bila kita Yesus, walaupun kita tidak tahu, sebenarnya itu kacamata dunia, kacamata manusia, kacamata Yesus membukakan dunia baru dengan bahasa yang diinginkan. Siapa yang bersalah? Siapa yang memberikan hormat di dalam kerajaan Allah? Nah di sini kehidupan daripada kaum Yesus, mereka lupa istilah tidak ada manusia yang gratis. Semua ada. Betul? Ya. Senang menjadi kepada siapa yang gratis. Itu ini pasti. Nah ini yang berkata Yesus. Mereka lupa sekali ada manusia yang gratis. Kalau lupa Yesus lupa bahwa sudah hormat ada orang dan ada nilai yang harus dihormati. Sama seperti kalau mau duduk di bangku atau di kursi kehidupan keluarga, kehidupan keluarga, kehidupan guru, kehidupan manusia yang ada di sini. Lagi dari saudara kami ada biaya saksi, ada biaya bagi artinya posisi ini
Mereka membayar untuk sebuah kehidupan bersama. Itu dunia. Tetapi di dalam biaya atau harus dibayar di dalam kehidupan bersama di dalam perjalanan Allah di saat itu. Apakah orang ini ucapan kesedihan? Apakah kita sanggup dengan baptisan? Itu bagaimana? Bagaimana? Lalu mereka mengatakan, kami mau, kami bisa. Saudara, bahwa kalau masalah itu agak menarik silat melayani sebenarnya dengan bahasa yang agak-agak menunjukkan mau menjadi paruas. Sebenarnya ketika seseorang mau menjadi paruas di posisi apapun dia, ketika dia bergerak untuk menjadi paruas, nah menurut ukuran daripada Yesus, karena siapa yang mau menjadi pelayan, siapa yang mau menjadi paruas, itu paling besar. Itu yang paling terhormat. Itu yang pertama. Dan kedua, kata Yesus bahwa yang bersama supaya menjadi seperti dari kerajaan Allah itu akan mau menjadi hamba. Menjadi hamba. Itu dikatakan bangsa kami menjadi bermuka yang akan hendaklah dia menjadi hamba untuk semua. Agak ini asal sekolah siapa sih yang mau menjadi itu dosa. Tapi kita menjadi Yesus. Ketika dikasih kita sebagai guru, apa orang? Dan memang itu yang menjadi dalam kehidupan ini. Dia merendahkan dirinya sebagaimana dan istrinya dia ditinggikan setinggi-tingginya. Nah itu sudah dipakai dalam ini begitu dipakai dalam dirinya orang seorang paham jangan dikatakan Allah yang juga dipakai menjadi anak menjadi Allah luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau misalnya Jokowi dia ya nama menjadi hamba bukan sendiri Jokowi jangan presiden atau mungkin ketika seseorang yang seseorang sampai palu menjadi hamba untuk semua. Itu katanya karena kemuliaan Allah besar bagi adalah mampu memberikan hidupnya untuk kehidupan manusia. Orang kita jadi tugasnya yang mencoba memiliki konteks kecil orang. Inilah kita sebenarnya dulu Yesus pekerjaan yang besar. Pekerjaan kemudian Allah SWT
Misalnya contoh ini, siapa yang memiliki hati saat ini pasti orang yang mempersiapkan temannya lebih dari. Jadi sebenarnya ini cerita-cerita orang itu untuk bagaimana saya seorang apalagi misalnya kalau ada kegiatan kita masih apa tapi kita mengatakan belum struktural hebat itu belum ini kami sudah jangan seperti itu. Kami seperti pada orang yang berusaha temannya itu hanya masih di atas sendiri. Atau mungkin juga kita mengatakan kita perlu itu akan berdosa. Atau tidak menghabiskan makanan sendiri. Saya berpikir kita masih kampus, kita masih dia itu ada ruangan asrama, ruangan makan, ruangan sesuatu yang sedemikian. Nah, jangan seperti itu. Atau mungkin ada kawan ini, semua orang besar ini mana? Saya yang bisa dimasalahkan. Sederhana, mereka akan suka mereka akan suka malas. Kita sepakat pada bumi manusia, pada bumi manusia. Bangsa yang berkurang, malas. Atau mungkin sampai manusia itu mereka yang bodoh. Kayaknya membahagiakan orang lain. Saya menunggu hal mengenai siapa. Apa yang menjadi yang mau memanfaatkan yang selalu mulia, yang selalu mulia. Itu bisa kita dapat hanya dari kopi yang dari Yesus. Karena melayani dan mau menjadi hamba adalah memberi diri dan memberi sampai kapanpun itu kita lakukan sampai kapan? Dalam konteks bagaimanapun saat pandemi pun selesai itu harus karena kita berpikir oleh diri atau dengan kecil yang saya punya melayani dengan marahku semua siapa memiliki keluarga yang kita selama bekerja mengusung benar-benar apa yang kita topik adalah hidup pelayanan yang seluruh yang secara dari hamba melalui Kristus Yesus. Amin. Yang mengajak kami supaya hidup di dalam pelayanan
yang sejati. Dia berada di dalam aktivitas keberadaan kami di mana kita menjadi hamba untuk semua, menjadi keberadaan sesama manusia. Karena itu bagian daripada kemenangan kerajaan melalui kehidupan dan kuatkan kami untuk berperilaku dan menguatkan buah-buah daripada Roh Kudus seperti Tuhan Yesus akan diberikan, bukan untuk melayani, tetapi untuk melayani. Bapa di surga, berkati setiap pikiran, hati, aktivitas dan pekerjaan kami. Biar Engkau selalu memberikan yang terbaik di setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat yang berduka, terkhusus bagi keluarga Nyonya Sikoya, guru kecil Tuhan yang Roh Kudus akan mereka selalu menyerahkan kehidupan hanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang sakit. Tuhan selalu bekerja memulihkan penasihat bagi saudara yang sakit. Ibu benar-benar berdoa. Ibu minta usaha, Ibu menerima usaha. Bapak bimbingan, Bapak saudara ibu, Bapak yang anak-anak kami diberikan usaha. Bapak bimbingan, Bapak disediakan, dan Ibu menuju kepada yang terbaik. Masuk belum sampai yang Tuhan semua memberkati kehidupan mereka, memberkati tangan supaya saudara-saudara bisa betul-betul menerima bahkan menerima kesehatan karena Tuhan mengasihi dan memberikan yang terbaik dan tidak menggunakan di dalam kehidupan. Terima kasih. Kami sudah bersama program ini yang berjalan. Biarlah kami bersama untuk melayani Tuhan di setiap kehidupan setiap saat. Dimuliakan yang Bapa dan Roh Kudus pada selamanya. Amin. Kita bersyukur lewat renungan rohani hari ini.
Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.